Al-Quran disebutnya. Dulu sering ayat ini dipakai contoh majlis mursal. Kalau dulu waktu ngaji sama Rabbani itu alaqah wa musyabahah nibari itlaqil hal wa iradatil mahal wa kata asuhu khudu zinatakum inda kulli masjid. Ini kalau diartikan dengan kata dasar, khudu kenakanlah zinatakum perhiasan kalian inda kulli masjid ketika masuk ke masjid. Jadi kita kalau masuk masjid kudu pakai perhiasan. Kan kayak nggak nyambung ya. Apa itu zina? Zina yang dimaksud di sana adalah hiasan yang suka ditempel di baju. Kalau TNI banyak yang kotak-kotak di sini, itu namanya zina. Kalau camat yang segede jengkol, itu zina. Tuh. Jadi ditempelinnya di baju, disebutkan perhiasannya, yang dimaksud adalah pakaiannya. Khudu zinatakum, kenakan pakaian. Inda kulli masjidin, ketika akan masuk ke masjid. Masjid itu tempat sholat. Kenakanlah pakaian ketika kalian akan sholat. Jadi khudu zinatakum inda kulli masjid bukan perintah untuk berhias, mengenakan segala perhiasan ketika akan masuk ke masjid, tapi perintah agar kita menutup aurat ketika akan sholat. Nah, dalam tafsir Ruhul Ma'ani disebutin begini, apa susahnya menyebutkan al-bisu atau satiru auratakum inda kulli sholat? Kan ini lebih mudah dicerna. Oh, justru Al-Quran di sana menyebutkan kalimatnya seperti itu, bahwa ketika kita sholat tidak sebatas menutupi aurat saja, tapi aurat harus tertutup, namun harus terlihat indah juga, seperti indahnya orang mengenakan pakaian berikut perhiasannya. Ya, orang sholat kalau sebatas cuma nutupin aurat doang lebih, ya kan pakai anduk doang bisa kan? Ya, sahara. Bahkan orang pernah sholat di Tonjong, di situ Gintung, ada orang sholat bawahnya pakai celana lepis, atasnya pakai kaos basket. Anu dia kayak kan ya, keren ya coba. Wali dia mual wali. Nah, menutup aurat ketika sholat, kalau dalam istilah usul fikih itu namanya hukum azimah. Artinya apa? Hal ini harus dikerjakan ketika situasi kita normal dan mampu. Sholat Johor 4 rakaat itu azimah. Puasa sehari penuh itu azimah ketika kita ada di rumah, kondisi kita sehat walafiat. Tapi berbeda ketika kita sedang safar. Sholat Johor yang asalnya 4 boleh dikorteng jadi 2 rakaat, itu namanya rukhsah. Lawan azimah adalah rukhsah, keringanan dari syarat pada saat situasi tidak normal. Orang sehat puasa sepanjang hari, orang sakit boleh nggak puasa, tapi bukan sakitnya versi ayah komeng. Saya sakit ya puasa, pilek doang, bukan PH.
sakit rumah. Nah, contoh lain, orang sholat yang mampu berdiri maka harus berdiri, itu azimah. Nah sekarang gimana kalau orangnya nggak bisa berdiri? Udah sholat balik sambil duduk, duduk pun nggak bisa, sholat sambil nyangkikir, tidak bisa nyangkikir sambil celentang, tidak bisa celentang, udah pakai isyarat aja. Sampaikan sholat bisa cukup dibayangkan ajro arkana sholati ala qalbi. Ini apa namanya? Rukhsah bagi orang yang kondisinya sudah tidak normal. Nah, hadirin, menutup aurat dalam sholat ini namanya azimah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau orang tidak mampu untuk mengadapkan sesuatu sebagai penutup aurat? Al-ajiz namanya. Oh, orang yang tidak mampu sholat tertutup aurat, satu, sama sekali tidak ada, sama sekali, maka sholat tetap wajib arian lanjut. Ngomongnya begitu mengerti. Sholat tetap wajib tapi arian lanjut. Ini musolli menempatin kata wujuban setelah sholli, payusolli, bukan setelah arian. Beda lagi kalau ngomongnya begini, payusolli arian wujuban. Ya, ini mah payusolli wujuban. Wah, sholat mah wajib baik arian walaupun harus dengan telan. Paham deh? Ya. Beda tempat tinggal mau payusolli wujuban arian. Akan beda lagi maknanya ketika diucapkan payusolli arian wujuban. Jadi kalau begitu yang wajib telanjangnya. Ya, payusolli arian wujuban, yang wajib telanjangnya. Ini mah yang wajib sholatnya. Kalau arian itu mah situasi hayat, suatu kondisi yang dia sendiri nggak mau harus begitu. Ya, di jurumnya akan disebutin, yang disebut hal itu apa? Wal ismu mansuru al-mufassiru lima fahama minal hayat. Yang wajib ya sholat. Adapun telanjang itu hayatnya, konstruksinya perlu begitu. Mau nggak mau, oke? Sampai di sini tidak dapat dipahami. Nah, sholatnya orang yang tidak mampu mengenakan pakaian karena memang tidak ada, sehingga dia sholat telanjang, itu dinyatakan sah. Dan sahnya ini bila iadatin, tidak harus diulangi. Tidak harus diulangi. Walaupun ada sebulan itu mengaji dayat sholat begitu terus, ya nggak wajib dia. Berbeda dengan orang-orang tuh, ibadah-ibadah yang lain yang dihukumi sebatas menunaikan kewajiban. Contoh seperti orang sholat di pesawat, mau wudhu nggak ada air yang bisa dipakai wudhu, sekalipun bisa wudhu kiblatnya nggak jelas, sekalipun kiblatnya nggak jelas, kita sholatnya dipaksa kudu duduk, kan begitu? Gimana? Datang waktu sholat aja. Agar apa? Agar kita terbebas dari dosa meninggalkan sholat.
Namun selesai turun dari pesawat, nemu tempat yang imkan wudhu, imkan sholat, bisa menentukan kiblat, maka sholatlah, namanya inadah. Jadi yang tadi disebutnya lihurmatil wakti. Kalau ini bukan lihurmatil wakti, atau sholat normal, sholat normal. Seperti halnya orang yang sholat sambil duduk karena tidak mampu berdiri, ini sholatnya sah dan tidak wajib diulangi. Nah, tuh yang pertama, jika tidak ada sama sekali pakaian. Maksud pakaian di sini apa saja yang bisa menutupi aurat. Dua, sopir, ada tapi nggak sah. Ya, ada tapi nggak sah. Mana? Satu, pakaiannya ada tapi kotor, udah kena najis. Terus tidak ada air untuk mencucinya. Gimana ini? Sholat telanjang juga. Walau ma'a wujudi satirin mutanajisin ta'adzaro basluhu. Pakaian ada tapi sudah kena najis dan tidak ada air. Timbul pertanyaan, gimana kalau ada air buat nyuci itu baju? Oh, lah, tidak boleh sholat telanjang. Man amkanahu takdiruhu, jika ada air yang bisa dipakai buat nyuci pakaian tadi. Jadi kudu dicuci dulu. Kudu dicuci dulu itu. Nah, mana dia hukum atau nas kalimat yang menyatakan kudu dicuci dulu? Nggak ada. Ya. Nggak ada tuh di sana disebutin wajah bagus dulu, nggak ada kan? Mungkin lagi dina Jawa ayat disebut makna mantu, ayat di makna mafhum. Mafhum itu ada macam-macam. Ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Itu mukhalafah, ayat mukhalafah bil awla. Muwafaqah, ada muwafaqah bil awla, ayat di lahdul hitam. Nah, suatu redaksi bisa dimafhum mukhalafah ketika di sana mencantumkan kaid. Mana kaid? Contoh, ma'a wujudi satirin, ada penutup aurat, mutanajisin tapi mutanajis, tak ada basluhu, hanya sayangnya tidak bisa dicuci dulu. Nah, kalau sudah ada kaid begini, satu mutanajisin, dua ta'adzaro basluhu, ini bisa dimafhum mukhalafah. Sehingga saat kita tanyain begini, gimana kalau tidak mutanajis? Oh, itu mah sholat pakai baju aja, nggak boleh telanjang. Timbul yang kedua, gimana kalau ada pakaian mutanajis tapi tidak ta'adzaro basluhu, bisa kita sucikan, bisa kita suci dulu, kita mau cuci dulu. Oh, kalau ini maka belum boleh sholat telanjang, tapi harus dicuci dulu. Nah, dihitung-hitung gue mau ini udah jam 7 kurang 5 menit, bentar lagi waktu isya datang. Kalau saya nyuci baju dulu baru nyemplungin tuh baju, ntar datang isya manten. Gimana ini? Tetap wajib cuci baju. Lah, nanti maghrib kodok wa in kharajal waktu, walaupun harus berakibat sholat maghrib di luar waktu. Nah, ayo seni nafatul mu'in begini. Jadi musolli memberi goyah, tapi goyahnya bukan dari mantuk, goyahnya dari mafhum. Ya,
Jadi lamun hayang ngerti karena wa'in khorojal waktu, kita kudu main dulu mangroni sama mafhumnya. Orang kalau enggak ada pakaian wajib sholat sambil telanjang. Dua, ada pakaian tapi kotor, kemudian tidak ada air untuk mencucinya, maka itu pun sholat sambil telanjang. Tapi kalau ada air untuk mencucinya, belum boleh sholat sambil telanjang, jadi kudu nyuci dulu. Wa in kharaja waktu, walaupun harus sampai keluar waktu. Dua tuh mengenai pakaian mah ada, tapi muta najis. Tiga, saya loncatin dulu ke jauh. Tiga, pakaian mah ada, tapi nubatur. Pakaian mah ada, tapi nubatur. Yang kita nggak tahu siapa pemiliknya. Ya, saya bilangnya begitu. Ada, tapi punya orang yang kita nggak tahu siapa pemiliknya. Bolehkah kita menggosoknya? Kita pakai dulu, nanti habis pakai kita taruh lagi. Jawab, walaisa lil ari gosmus saum. Tidak boleh lil ari bagi orang yang sudah dikategorikan wajib sholat sambil telanjang. Tuh, ngomongnya begitu. Orang yang sudah dikategorikan kudu sholat sambil telanjang, dia enggak boleh menggosok pakaian. Ini kalimat gosok nih, jangan dibayangkan di otak-otak kalian. Sebab otak kalian mah menggosok itu pakai sendal temen. Ya, kan itu mah gampang tahu orangnya. Ya, ini mah ada punya orang, kita nggak tahu siapa pemiliknya. Itu baru kita pakai dengan niat mengembalikannya lagi. Kan itu gosok. Artinya begini manusia, kalau kita mau sholat nggak ada pakaian sama sekali milik kita, ada punya orang, tapi kalau tahu mah orangnya gampang japri lah. Kan itu kabilah di Indonesia ini main pesawat. Orang sholat itu bikin kata diberi baju kan gitu. Kalau tahu orangnya, tuh, bang, maaf, ini pakaian abang, ya boleh saya pinjam. Mau ngapain? Saya mau sholat. Dikasih syukur, kagak dikasih kuda-kuda. Jadi enggak, kalimat taswir surahnya gosok itu begitu. Pakaiannya ada, cuma kita enggak tahu siapa pemiliknya. Karena dalam aturan gosok jis boleh. Ya, hadis reksokan itu, tapi kita tahu ya, ada misalkan pakaian tahu pemiliknya, CS berat siapa, emong misal CS yang jadi apa. Ya udah, itu mau pakai aja jeans, pakai baik ya. Kenapa? Nggak ketemu juga sekarang, nggak izin dulu juga sekarang, tapi kan ulima ridho dalam gosok ada kelonggaran ya, ulima ridho. Nah, ulima ridho ini makopi bisa kita capai kalau kita tahu siapa pemiliknya. Di bawah udah kelewat, wa tahrumus sholatu fi ardin madsubatin. Haram kita sholat di tempat yang dapat gosok. Itu contohnya kayak gimana sih? Gak usah repot-repot. Mang Roni mau silaturahmi ke Mang Fajri, orangnya nggak ada, di rumahnya sepi, nggak ada siapa-siapa. Kebetulan waktu Johor datang, cuaca hujan, Mang Roni sholat di teras rumah Mang Fajri. Itu namanya fi ardin madsubatin. Gimana hukumnya? Haram. Namun kalau kalimat gosok itu masih ada kelonggaran. Gua kenal ini mau wajib maksa kalau masih izin gua sholat di sini kan gitu. Jadi kata gosok itu kita bikin luas. Kita bikin luas.
ajis misalkan darah, ya, Malioboro, jaraknya Malioboro, kemudian hadis mau sholat nggak ada tempat, sholat jauh, masjid jauh, ada halaman rumah orang, buka HP, tentuin kiblat, Allahu Akbar, ditanya di rumah siapa, nggak tahu. Nah itu baru mansubah. Kita nggak bisa konfirmasi ke orangnya. Kalau bisa konfirmasi ke orangnya nggak masalah. Tuh, yang ketiga, ada pakaian tapi kita nggak tahu siapa pemiliknya. Ada tiganya, 4. Ya. 4. Gimana ya 4? Ada penutup aurat tapi tidak mencukupi. Ada penutup aurat tapi tidak mencukupi. Itu mahir sholat kayak kokolor doang. Kokolornya kokolor muslim. Kokolor muslim. Jadi rajin slim pada. Gimana ini? Apa mending telanjang baik? Apa pakai baik? Jawab pakai baik. Ya, masih mending pakai kolor juga. Ada yang tertutup daripada lucu di sana. Usinankan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kan bilang malaikat itu banatullah. Ya, malaikat itu berarti perempuan, maha itu. Kersolat sataranya, ayo malaikat apa ya? Orang Yahudi mau bahaya. Kolor mah nggak ada Mami, ada juga sulampe. Sama sulampe. Hah? Sapu tangan? Ya. Kolor mah nggak ada sapu tangan. Sopi mau sholat pakai sapu tangan. Kalau si paling cukup bisa tuh dibalutin ya. Sopi. Gimana ini? Wapada masalah tutupin dulu tuh yang depan dan belakang. Nggak cukup, udah al kubulan, tutupin kubul bagian depan. Susah mau ngiketnya ya. Lawan cuma cukup segitu doang. Paling diiketin ya, bukan diikat. Hah? Diiketin masih iket. Kan anduk. Ya, anduk. Segini nih. Udah, ini kan ada di wadah. Jadi bukan diikat tapi diiketin. Macam kita tuh di depan rumah ada pohon jambu, biar nggak kena kampret. Dia tetap dikain gitu. Kata Indonesia contohnya. Makanya size-nya baru gitu. Size. Lebih kecil lagi ini mah. Buat kubul nggak bisa ad-buburoh. Gitu. Nah, jadi di dia ini atapnya pakai huruf F, ditartib ittisal, artinya harus sesuai tertiban. Kalau bisa menutupi semuanya, dua-duanya tutupi. Tapi kalau nggak bisa dua-duanya, dahulukan kubul. Nggak bisa kubul, baru dubur. Dubur teh mau lain bujur. Itu kubul tuh, anus. Jadi mungkin gambarannya ini kayak tisu ya, di bulat-bulat kaki. Jadi dimangapin dulu bentar, baru ditempelin, habis itu rapetin lagi. Ya, itu namanya ad-buburo.
Kebayangkan sih betapa kecilnya itu begitu. Tapi berhubung masih ada maka wajib. Ya, berhubung masih ada dikategorikan ada jadi wajib. Tuh. Ya. Jadi ada 4 gambaran. 1, tidak ada sama sekali. 2, ada tapi yang kotor dan tidak ada air. 3, ada tapi kita nggak tahu siapa pemiliknya. Tuh. Yang keempat, ada tapi tidak mencukupi. Nah, pada 3 gambaran sholat sambil telanjang. Gambaran yang ketiga, sholatlah dengan penutup aurat seadanya. Berikutnya, saya laki-laki haram sholat, haram mengenakan sutra. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana ini mau sholat? Nggak ada pakaian lain selain sutra. Sholat kudu pakai sutra haram. Itu pakai sutra haram. Nah, awas ya, masalah masangkan tidak. Sholat kudu pakai sutra haram. Apa sholat setelah telanjang? Pilihannya apa kita sholat sambil telanjang? Apa sholat pakai sutra? Nampak akan komen, apa yang ketiga? Nah, gak usah sholat. Ini kabiran di otaknya ngomong itu lagi komen masih ngomong di situ. Ini di otak orang-orang ini. Ngomong malaikat nih. Nah, apa sekali? Dina usul fikih ayat wajahnya. Idza ta'aradal mani wal muqtadi quddimal mani alal muqtadi. Kalau ada ta'arud bertentangan antara dorongan yang mengharuskan dan penghalang, maka dahulukan penghalang daripada al-muqtadi, dorongan yang mengharuskan. Di sini saya perlu sholat, tapi nggak boleh pakai sutra, maka dahulukan menghindar pakai sutra. Jadi kalau mengikuti kaidah tadi, yang penting kita nggak pakai sutra. Tadinya ujungnya orang sholat sambil telanjang. Ini salah masangkan kaidah. Kumaha pasangkeun kaidah ayat dina kitab Qawaidul Maqiyah. Daruratun wa hajatun wa manfaat wa zinatun tsumma qudulun tabi'ah. Ada 5 alasan yang boleh kita jadikan sabab keluarnya kita dari hukum azimat menuju hukum rukhsah. 1, daruratun, darurat. Mana yang disebut darurat? Jika berkaitan dengan nyawa atau berkaitan dengan badan, fisik, ya. Berkaitan dengan fisik. 1, bisa menghilangkan nyawa. 2, bisa mencederai tubuh. 3, bisa memperlambat kesembuhan. 4, menambah masa sakit. Itu darurat, sudah darurat. Ya. Di istilah fikih ada yang disebut daruratun tubihut tayammum. Kita akan lihat, orang boleh wudhu diganti dengan tayammum jika darurat air. Darurat air itu diantaranya, kalau dia pakai air bisa mati, atau mati mah enggak, tapi bisa nambah penyakitnya. Nambah penyakit mah enggak, tapi bisa memperlambat kesembuhan. Itu sudah darurat. Tapi kalau tidak berkaitan dengan fisik dan nyawa, itu tidak bisa dikategorikan darurat. Turun level yang kedua, wahajatu, karena ada kebutuhan. Nah, di sini mana yang disebut kebutuhan?
Oh, kebutuhan di sini adalah menutup aurat untuk sholat. Awas. Menutup aurat untuk sholat. Pakai sutra haram. Menutup aurat untuk sholat wajib. Menutup aurat untuk sholat wajib. Jadi yang diberantemin antara pakai sutra dan pakai penutup badan. Jangan diberantemin pakai sutra dan sholat. Kenapa? Kalau sholat makan tadi udah ujungan kalian. Ini mah penutup auratnya. Status menutup aurat untuk sholat itu tidak sampai level darurat, tapi baru level hajat. Nah, sekarang gimana? Itu sutra. Kalau sutra yubahu boleh dikenakan lil hajat walaupun elatnya cuma sampai hajat. Dalilnya perang Bani Qainuqa. Jadi dulu ada orang sahabat minta izin sama Nabi, ya Rasul, aku tidak punya pakaian selain sutra, sedangkan aku harus perang. Bolehkah aku mengenakan sutra? Dijawab, kenakan apa yang ada di tubuhmu. Bahkan Nabi memuji sutra. Maka sesungguhnya jika engkau mengenakan sutra, orang-orang akan takut kepadamu. Nah, di situ dalil bahwa sutra di satu sisi Nabi mengharamkan, tapi di sisi lain kata Nabi membolehkan. Jadi hukum haram pakai sutra ya aya longgar kene. Tuh, aya longgar kene. Kan? Terakhir. Nomor kalimah ya Bang Rani. Ada penutup tapi bukan dari jenis pakaian. Tuh. Ada penutup tapi bukan dari jenis pakaian. Mana? Contoh daun-daunan, contoh tanah dan lain sebagainya. Gimana ini? Apakah sudah boleh sholat telanjang? Jawab tidak boleh. Kalau orang sholat nggak ada pakaian tapi dia di pinggir sawah, udah. Bisa nggak sholatnya kalau duduk badannya di lumpur? Bisa, udah tutup badan dengan lumpur. Beres sholat jadi indokasi. Ya kan itunya tetap kelihatan bentuknya. Iya. Kan yang penting warna kulit yang tertutup kan. Gitu. Akatin, lau adimat. Nggak ada lumpur tapi ada daun pisang. Udah. Sholat pakai ditutup daun pisang. Udah kamu mau ingat baik membagi? Mau ingat baik? Kalau kita dulu pernah sholat pakai daun pisang, ini jadi memori terus kan? Memori terus. Ingatannya kan habis sahal. Kita memori daun pisang kayak gini. Memori. Tuh. Bahkan memori ya. Nyari kali kan, nanti selokan, sholatnya dalam, sholat sambil tenggelam, nyari selokan, nyari irigasi yang airnya tenang, nyemplung lagi udah sholat. Kalau sakit, Allah Akbar. Jika mau menghilang untuk menghilang, anak sampai cari. Itu, tapi airnya yang agak keruh. Bicara di buk-buk landak buk-buk ada hero nanti masuk ke sana selipar belasri Allah saking kudu-kudunya menutupi aurat tuh ya arah ayeuna ya lamun kurang arek sholat enggak ada pakaian boleh sholat sambil telanjang dan hukumnya sah. Pertanyaannya, kalau orang sholatnya sah, berarti boleh dong kita jadiin imam? Iya. Ya, kalau orang sholatnya sah, berarti boleh menjadiin imam.
Nah pertanyaannya gimana kalau kita mah pakai gamis imamnya telan, boleh nggak? Jawab waya juzi, boleh. Limuk kasir iktidahun bi'ari. Saya ngomongnya udah di kondisi normal enggak? Ya, situasinya enggak normal, terperang apa ya mah? Terperang. Tuh, kurang ada sholat, kurang enggak. Tuh, orang lain udah pada sholat semua. Apa ya? Murid enggak pada main guru berjamaah. Ada orang yang sholat, komandan lagi sholat, pas itu musuh. Gimana? Udah memang boleh. Cuma mungkin ya harus menjamkan mata terus ya. Terusnya sholat dulu baik. Nah, jadi pahami kadinya. Selama masih mungkin, selama masih bisa dilaksanakan, jangan sedikit-sedikit darurat, sedikit-sedikit ujur, sedikit-sedikit sedikit-sedikit kepaksa. Kita dididik punya mental yang kuat. Jangan mental cengeng, dikit-dikit nyari keringanan, dikit-dikit nyari yang entengan. Wa yusallu lil musolli wallahu